Secara pribadi, sebenarnya saya tidak ingin mengecilkan arti penting atau makna dari partisipasi warga negara di dalam membangun pikiran atau opininya di ruang baik di ruang offline maupun di ruang online, ya seperti yang dilakukan belakangan ini oleh Bu Bivitri Susanti, Eros Jarot, Said Tidu, Deddy Sitorus, dan Roy Suryo dengan isu Fufu Fafa yang by design sedang dirancang untuk memaksulkan, mengimpeach wakil presiden atau Gibran. Sehingga saya kira dalam konteks konstruksi gambaran besar, dalam tujuan kita membangun negara, hal ini tentu tidak bisa dipandang sepele dan wajib untuk kita respon bersama, bukan partai politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, Ruang Publik, Sekolahnya Publik, tempat kita belajar bersama untuk menata kata, rasa, dan pikiran kita, untuk meninggikan argumentasi bukan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice emotion but argument. Nah, teman-teman, saya barusan saja menggunakan hak pilih sebagai warga negara untuk menentukan siapa gubernur, siapa wali kota, siapa bupati, dan seterusnya. Ya, tentu ini merupakan agenda publik, agenda kita bersama. Buat BPP, tidak ada masalah. Siapapun, kalau yang menang nanti adalah gubernur dari PDIP, dari Golkar, dari Nasdem, dari PKB, dari Gerindra, dari apa, whatever ya. Tidak ada masalah, itu bukan the most important variable. Yang menjadi masalah ya variabel yang paling besar itu adalah bagaimana kita menyikapi pemilu itu ya. Artinya ya buat kita semua oke ya sejauh kemudian mengadvokasi yang disebut dengan politik kesejahteraan. Kembali pada perbincangan kita persoalan tentang upaya-upaya yang mendesain ya terkait dengan pemaksulan Gibran, karena dengan variabel atau katakanlah alat politik yang disebut dengan Fufu Wafa, saya kira ini menjadi sebuah persoalan yang penting dah dan serius ya, dan tidak bosan-bosannya, karena memang inilah senjata satu-satunya yang masih dimiliki, yang menurut saya sudah tidak ada senjata lagi untuk menghalangi ya laju perjalanan politik dari Gibran dan tentu juga Jokowi dengan semua pihak-pihak yang terkait dengan hal tersebut. Karena itu Fufu Wafa ini merupakan isu yang pada akhirnya kalau ini tidak berhasil, maka semua akan melandai ya, isu hangat, isu apa itu mulai mendingin ya, dan kemudian berganti pada konteks yang lain yang menurut saya akan ramai karena bicara tentang persoalan bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, oleh gubernur, wali kota, bupati itu kemudian akan dilihat kinerjanya apakah berpihak pada politik kesejahteraan atau hanya politik oligarki atau politik dinasti dan sebagainya untuk kepentingan mereka. Nah, kalau berbicara tentang Fufu Fafa, teman-teman, sobat-sobat bukan partai politik, ya saya masih kukuh untuk mengatakan bahwa secara politik Fufu Fafa itu 100% masih milik Mas Roy Suryo dalam konteks sebagai instrumen propaganda untuk kepentingan yang mereka desain ya, yang secara terbuka ya, tidak ditutup-tutupi. Memang targetnya adalah impeach atau pemecatan terkait dengan posisi wakil presiden ya, dalam hal ini Gibran. Nah, menurut saya secara pribadi kita harus lihat ya apa yang disampaikan oleh Mas Suryo itu ya ada progresnya ya, ada kemajuannya. Kemarin kan hanya bilang 99,9% itu adalah milik akun Mas Gibran ya, dan menyisakan 0,1. Tetapi kemarin dalam presentasi beliau kedengarannya ya, saya bisa salah dalam hal itu. Kalau salah ya kita kembali aja ke 99,9%. Beliau sudah menggenapi itu 0,1 menjadi 100% milik Mas Gibran. Dan itu kan tentu menarik ya bagi kita bersama, apakah itu dihitung oleh Mas Roy Suryo dalam skala 1 sampai 100. Nah, apalagi kalau kita lihat metodologi pengumpulan datanya kan, ya menarik untuk kita sampaikan bahwa beliau adalah orang yang menerima kontribusi sumbangan data ya, pasal-pasal dari mana-mana, dan kemudian beliau mengkompilasi dan menyusunnya itu dan membangun narasi dengan sebuah kacamata yang memang sudah determinan, artinya sudah ditentukan bahwa akan dicari data-data yang kompatibel, data-data yang cocok, dan kemudian memberikan dukungan untuk pada sebuah proses pengambilan simpulan atau kesimpulan. Nah, kemarin dulu saya sudah sampaikan bahwa
persoalan pengambilan data itu kan juga berkaitan dengan data yang berkorelasi secara langsung atau tidak langsung, atau dalam konteks kita ada yang namanya sindrom rel kereta api ya. Ketika kita melihat data itu seolah-olah dia nyambung ya. Ketika melihat rel kereta api itu dari kejauhan itu kan dia nyatu begini. Nah, setelah dijajaki dia akan begini. Seperti itu. Jadi tidak ada korelasi sama sekali. Nah, inilah yang kemudian dipertontonkan, ditunjukkan oleh Mas Rosuryo untuk menunjukkan bahwa data-data kaplingan-kaplingan kepingan-kepingan data itu, pasal-pasal data itu dibuat dia menyambung, dinarasikan. Ini yang disebut dengan pendekatan rasionalisasi ya, dirasionalkan, ya kalau dalam bahasa lebih sederhananya cocoknya, dicocok logikan ya. Jadi ini seperti itu. Bahwa Mas Rosuryo bisa benar 100%, yes, bisa saja. Kenapa tidak? Tapi bisa jadi dia salah 100%, bisa juga seperti itu. Jadi memang tidak ada kepastian dalam konteks simpulan yang dibuat oleh Mas Rosuryo ya. Yang menjadi hal penting di sini kan bagaimana kita melihat bahwa sebuah data itu tidak boleh berdiri sendiri, apalagi hal yang sifatnya meragukan, maka dia harus dihadirkan data-data pembanding, data-data tandingannya. Dan tentu kita kan sudah menunggu sebenarnya bagaimana kehadiran DJ Anak Jenderal dengan perspektif dia, artinya kemampuan dia untuk melihat sisi yang lain dan melogiskan semua temuan-temuan data itu agaknya tidak kompatibel dengan profil dari Gibran sendiri yang dipercakapkan, apalagi kalau kemudian hanya menggunakan data dari Dr. Tifa yang menganalisis dalam konteks pendekatan ilmu psikologi, neuroscience terkait dengan prenia dan juga konteks persoalan psikopat dan sexual addiction ya. Saya kira itu semua tidak, ketika dicocokkan ya, ketika coba dianalisis ya, menghadirkan ketidaksesuaian ya, ketidakcocokan yang kemudian agak sulit kita kemudian mempercayai hal tersebut. Tapi saya ingin membawa kita semua beyond ya, jam dari persoalan itu ya. Saya kira kalau nanti pada bagian lain kita melihat dulu apakah setelah pilkada ini isu ini kemudian bermetamorfosis menjadi sebuah isu yang lain, baru nanti kita akan coba masuki. Ini kita rem-rem dulu ya. Yang ingin kita tekankan di sini bahwa persoalan pupuk papa ini memang masih merupakan isu sangkut, isu seksi yang powerful bagi kelompok-kelompok tertentu untuk mengatakan kalau mau mengimpeach Mas Gibran, masuk lewat ini, lewat pupuk papa ya. Saya kira ini sebuah perjalanan yang masih panjang, dan saya tidak yakin bahwa ini akan bisa sampai pada tujuan mereka. Bahkan dalam teknik pendekatan catur itu kan seringkali kita lihat bahwa ketika bidak-bidak pion kuda atau perwiranya maju, itu selalu ada katakanlah respon atau balasan yang bisa menghadang, bisa memaksa mundur ya laju serangan itu dan sebagainya. Kita lihat ini dalam konteks percaturan politik yang menurut saya akan semakin dinamis ya pasca pilkada ini. Kita akan lihat hasilnya beberapa waktu tentang siapa yang akan memimpin sebuah daerah. Tapi saya izinkan saya di akhir percakapan ini untuk mengatakan bahwa, jadi ingat sebuah lagu mengatakan, Iwan Fals mengatakan, jika kata sudah tidak lagi bermakna, lebih baik diam saja. Saya kira pupuk papa tidak memiliki makna apa-apa. Ya, 100% pupuk papa tidak memiliki makna apa-apa dalam konteks bicara tentang pemaksulan wakil presiden ya. Mungkin teman-teman yang berseberangan dengan pandangan saya mengatakan saya ini adalah buzzer istana yang dibayar dan sebagainya. Ya baguslah kalau dibayar ini, tapi saya kira itu jauh lah. Kita perkenalkan diri saja sebagai buzzer NKRI yang bergerak bukan berdasarkan komersialisasi, tapi bergerak karena panggilan ideologi, panggilan untuk strengthen our country, our nation ya, memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara bersama-sama. Di titik ini saya mengatakan, saya sepenuhnya bisa keliru, 100% bisa keliru. Tapi mari kita coba diskusikan pelan-pelan, bukan partai politik.